Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanawwa'ul a'mal wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyub wa zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yanbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam memasuki malam ke-16 ini. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, masih memberikan kekuatan iman kepada kita. Mudah-mudahan dua nikmat tersebut senantiasa mengantarkan kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini sudah separuh kita lewati pelaksanaan ibadah siyam dan qiyam di bulan Ramadan tahun ini. Begitu cepat berlalu, seakan baru beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita memulai siyam, memulai qiyam Ramadan di tahun ini, tetapi hari ini ternyata kita sudah tiba di pertengahan. Begitulah hakikatnya perjalanan kehidupan ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya yang tadi di awal kita bacakan dalam akhir surat An-Nazi'at. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Perjalanan kehidupan kita yang sekian puluh tahun, atau bahkan kalau ada yang diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ratusan tahun, ternyata pada saat kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup itu kata Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan itu hanya waktu yang berlalu di pagi hari atau di sore hari saja. Bahkan di dalam ayat yang lain seperti dalam surat Yunus, dalam surat Al-Ahqaf, bahkan Allah menyebutkannya lebih singkat dari itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annahum yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka tidak melalui waktu itu kecuali hanya sesaat di waktu siang. Kata sa'ah bisa diartikan 1 jam, tetapi juga terkadang sa'ah bisa diartikan dengan sesaat di waktu siang. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah gambaran perjalanan kehidupan ini yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran di banyak tempat. Kalau perjalanan hidup saja yang begitu panjang menurut kita, menurut Allah sependek itu, apalagi dengan perjalanan kita selama di bulan Ramadan yang hanya 30 hari. Maka begitu singkat dan cepat waktu ini berlalu. Sehingga jemaah hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi yang sederhana kepada kita berkaitan dengan perjalanan selama di bulan Ramadan. Ilustrasi yang sederhana ini Rasulullah SAW berikan ketika kita berbuka. Doa berbuka yang selalu kita baca, yang selalu kita ucapkan menjelang kita berbuka atau setelah kita berbuka, dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah.
Pernahkah kita merenungkan dan membayangkan tentang doa ini? Sesungguhnya doa ini memberikan ilustrasi sederhana kepada kita betapa singkatnya, betapa cepatnya perjalanan yang kita laksanakan. Kita memulai puasa di hari yang pertama. Mungkin bagi yang tidak terbiasa berpuasa sebelum bulan Ramadan, hari pertama itu merupakan perjuangan yang begitu berat. Setelah terbit fajar, mulai menahan haus dan lapar, menahan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Semakin bergeser waktu demi waktu sampai kemudian menjelang siang, rasa haus dan lapar semakin bertambah berat. Sehingga tidak jarang hari pertama itu mesti tempat-tempat menjual untuk berbuka takjil itu pasti ramai dan rapat. Seakan-akan menggambarkan betapa hari itu orang kelaparan semua. Hampir di setiap tempat seperti itu. Apa yang kita lihat semua seakan-akan nikmat, lezat, seakan-akan kita ingin makan semua. Sampai kemudian kita bertahan, kita perjuangkan terus, rasa haus dan lapar bergeser sampai kemudian datang waktu sore. Ketika datang menjelang maghrib, kita persiapkan berbuka. Lalu ketika azan berkumandang, seandainya ketika azan berkumandang itu kita siapkan saja 1 gelas air minum, atau yang disunnahkan kan 1 biji kurma terlebih dahulu, di bilangan ganjil ya, kurma terlebih dahulu. Yang disunnahkan Rasulullah SAW ketika berbuka itu diawali dengan yang manis-manis, kalau ada tentu dengan kurma. Tapi biasanya orang Indonesia ini jujur, kalau dihadapkan 2 pilihan antara kurma dengan gorengan, milih yang mana Bapak? Pasti pilih gorengan ini. Itu orang Indonesia. Karena apa? Kurma ini bagi orang Indonesia sudah makan sampai berapa banyak pun, kalau belum kena makanan Indonesia belum. Dan lebih lagi dari itu, kalau belum kena nasi, orang Indonesia masih belum makan. Ternyata ketika kita berbuka, berazan berkumandang, kemudian kita baca doa zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, kemudian kita makan 1 biji kurma, kemudian kita teguk air, mulailah basah kerongkongan ini. Yang kata Rasulullah SAW, zahabadh dhama'u, telah sirna rasa dahaga, wabtallatil uruqu, basahlah kerongkongan ini, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mulai basah kerongkongan kita meneguk air tadi, masih enggak terbayang dalam pikiran kita, masih enggak terngiang-ngiang di dalam benak kita beratnya, susahnya, haus dan lapar sepanjang hari yang mungkin kita rasakan berat itu sejak dimulai terbit fajar itu. Saya yakin itu hilang. Saya yakin itu sirna. Padahal hanya dengan seteguk air, sebutir kurma. Begitu singkat kita lupakan perjalanan hari itu yang diawali dengan rasa berat, dengan rasa haus dan lapar. Begitu cepat berlalu, tidak membekas di dalam pikiran kita. Maka kalau doa tadi kita renungkan, kita hayati, semakin menguatkan kita ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berkaitan dengan ketaatan. Seorang salaf bernama Abdullah bin Wahab, beliau mengatakan, kullu maldzudin inna malahu ladzatun wahidatun illa ta'a fa inna lahu thalathu ladzat. Kata beliau, setiap kenikmatan itu yang di dunia, ternyata kenikmatan itu hanya bisa dirasakan hanya 1 kali saja, makan, minum atau yang lain. Kata beliau, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya akan bisa kita rasakan sampai 3 kali. Pertama pada saat kita menjalankannya, yang kedua pada saat kita mengingat-ingatnya, dan yang ketiga pada saat kelak Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan pahala. Di dunia saja ketika kita berbuka, kenikmatan yang kita dapatkan, apa kata Rasulullah SAW, farhatani lis-shaim, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, kenikmatan, kebahagiaan yang akan dia dapatkan 2, kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan kelak
ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata begitu singkat perjalanan hari yang kita laksanakan dengan siam ini. Maka kalau itu ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita hayati, kita renungkan. Setiap kita membaca doa zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, ketika kita akan menghadapi hari esoknya, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, maka akan ada dalam pikiran kita betapa ringan, betapa mudah dan betapa cepatnya rasa berat, lelah dan capek di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang sering jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering kita ulang-ulang. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ini menggambarkan kelak di yaumil qiyamah untuk menguatkan ilustrasi yang sederhana yang diberikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, hadis yang agak panjang redaksinya, tetapi dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Ada dua tipe manusia kelak di yaumil qiyamah akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, an'am ahli dunya min ahli nar. Manusia yang paling nikmat di dunia, tetapi karena tidak taat kepada Allah, tetapi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan sampai kufur kepada Allah, maka kelak di yaumil qiyamah bernasib buruk menjadi penghuni neraka. Orang seperti ini disebut oleh Allah atau disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi an'am ahlud dunya. Ketika disebut an'am dalam kaidah bahasa Arab namanya isim tafdil, manusia wa ta'ala. Kemudian kata Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, orang ini coba dibawa ke dalam neraka, fayusbagu sabghatan minan nar, fayusbagu sabghatan finnar. Bahasanya kata-kata subghah, yusbagu sabghatan, dicelupkan. Disibghah itu artinya dicelupkan. Mungkin kalau kita terjemahkan secara bebasnya, orang ini diperintahkan kepada malaikat agar mencicipi neraka. Setelah orang tersebut mencicipi neraka, dipanggil kembali oleh Allah kepada malaikat, dihadapkan ke hadapan Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, hal ra'aita min khairin qat? Hal marra bika min khairin qat?" Wahai anak Adam, pernahkah Anda merasakan kenikmatan qattun? Sama seperti kata sa'ah tadi ketika di ayat surat An-Nazi'at yang tadi di awal kita bacakan, ada kata sa'ah, kadang diartikan 1 jam, kadang sa'ah diartikan sesaat. Dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata qattun, artinya barang sesaat. Wahai anak cucu Adam, pernahkah Anda merasakan kenikmatan barang sesaat? Ditanya oleh Allah demikian setelah orang tersebut diperintahkan mencicipi neraka. Apa jawaban hamba tadi? Kata hamba tadi, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu min khairin qat wa ma marra bi min khairin qat. Demi Allah wahai Rabb, ya Allah, tidak pernah aku merasakan kenikmatan barang sesaat, tidak pernah aku mengalami kehidupan nikmat barang sesaat setelah dicelupkan dalam neraka. Artinya apa? Kenikmatan sekian puluh tahun di dunia yang kita perjuangkan. Setiap manusia, setiap kita pasti memperjuangkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dunia. Yang sekian puluh tahun itu ternyata akan hilang begitu saja, tidak berbekas. Pada saat seseorang mencicipi betapa dahsyatnya neraka. Kalau kenikmatan di dunia 60 tahun, ternyata 60 tahun nikmat itu hilang dengan mencicipi neraka. Kalau kenikmatan di dunia itu 100 tahun atau lebih, ternyata itu akan hilang tidak berbekas hanya dengan mencicipi neraka. Tetapi sebaliknya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'ta bi asyadin nasi bu'san min ahlil jannah. Dihadapkan kepada Allah manusia paling sengsara di dunia. Sama mungkin sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun, kalau ada lebih dari 100. Padahal tidak ada manusia itu semakin bertambah tahun itu semakin kuat. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surat Yasin,
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami tambah umurnya, siapa yang kami panjangkan umurnya, maka bukan semakin kuat, kata Allah, akan kami balik fisiknya. Akan menjadi seperti ketika awal pertama kali muncul ke dunia. Sebagaimana awal kita lahir, awal kita mulai ada di muka bumi dalam keadaan kondisi lemah, serba terbatas, seluruhnya dibantu oleh orang lain, maka semakin Allah tambah panjangkan umur kita, semakin umur kita makin panjang, maka fisik kita akan dikembalikan oleh Allah menjadi lemah. Maka kita dapatkan orang kalau sudah di atas 80 tahun, ya jarang di atas 80 tahun. Kita pernah melihat ada orang sudah 80 tahun sekian, ya kehidupannya sudah apa? Dia tidak bisa bergerak kecuali hanya di atas tempat tidur saja. Bahkan boleh jadi hanya menggerakkan kedua bola matanya saja. Tapi andaikan orang diberikan usia panjang sekian puluh tahun, sekian ratus tahun di dunia, tetapi ketika orang tersebut selama hidup ini berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kehidupannya sengsara, kemudian kelak di yaumil qiyamah bernasib baik dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dihadapkan kepada Allah, Allah perintahkan kepada malaikat dicelupkan bukan ke neraka tetapi ke dalam surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah, maka dicelupkan sekali celupan supaya mencicipi surga. Ternyata apa? Sekian puluh tahun sengsara tetapi berada di dalam ketaatan, itu akan hilang lupa dengan apa? Mencicipi surga. Sekian letih dan lelahnya hidup di dunia berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang begitu saja, enggak berbekas, tidak akan pernah menempel di dalam benak seseorang, hanya ketika apa? Mencicipi surga. Maka bagaimana seandainya orang tersebut dalam hadis ini bukan hanya mencicipi surga, tetapi apa? Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bisa merasakan lebih lama di dalam surga, maka pasti orang tersebut apa? Akan berangan-angan. Maka orang tersebut pasti akan berharap seandainya bisa lebih sengsara lagi, bisa lebih payah, letih lagi di dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita dapatkan para salaf seperti seorang bernama Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani, beliau orang yang hidup di abad kedua hijrah atau mendekati abad ketiga hijrah. Apa kata Sabit Al-Bunani? Kabadtu as-salata 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah. Beliau membayangkan betapa balasan yang Allah berikan dari kebaikan dan ketaatan itu luar biasa. Maka beliau dalam hal contoh satu, menjaga solat, kata beliau, kabadtu 20 sanah. Kata-kata kabadtu itu diartikan adalah orang yang berjuang, berusaha, berulang-ulang lagi. Ada muncul rasa malas, ada muncul rasa bosan, ada muncul rasa lelah dan letih, tapi terus dilawan, dihalau, diperjuangkan lagi. Itu kata Sabit Al-Bunani, saya lakukan untuk menjaga solat itu sampai 20 tahun. Untuk menjaga solat, bisa solat jamaah, bisa solat 5 waktu, itu 20 tahun. Maka kata beliau, setelah 20 tahun saya berjuang untuk bisa menjaga solat demikian dengan susah payahnya, setelah itu 20 tahun kemudian saya bisa merasakan kenikmatannya ibadah, kenikmatannya solat. Sampai-sampai beliau mengatakan, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabri fa'atini as-salata fi qabri. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Setelah beliau mendapatkan nikmatnya solat setelah 20 tahun dia perjuangkan, kata beliau, ya Allah, seandainya engkau atau seandainya ada orang yang engkau izinkan nanti di alam kuburnya bisa solat, maka kata beliau, izinkan aku ya Allah untuk nanti juga bisa solat di alam kuburku. Sampai sedemikian penghayatan, perenungan para salaf tentang ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang apa? Tentang salat. Belum lagi dengan Al-Qur'an. Ketaatan ketika kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sama dengan puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ada dua hal yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Pertama adalah puasa.
Puasa kelak di yaumil qiyamah akan berbicara, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Puasa itu kemudian mengatakan, ya Allah, si fulan ini dulu di dunia aku halangi dari makan dan minum. Dia jalankan siam, dia jalankan apa? Puasa dengan susah payah, aku tahan, aku halangi dia dari makan dan minum. Maka hari ini ya Allah, tolong dia, selamatkan dia, berikan syafaat kepada orang ini. Al-Quran juga yang kita baca kelak di yaumil qiyamah juga akan diberikan kemampuan oleh Allah berbicara. Al-Quran berbicara kepada Allah, ya Allah, si fulan ini di dunia susah payah, dia tahan rasa kantuk habis subuh. Kan habis subuh paling berat ya Bapak. Habis subuh. Kalau kita gunakan ini, kalau kita gunakan untuk megang ini, scroll, berapa lama kita kuat? Berapa lama kita tahan? 5 menit. Terlalu pendek ya. Bisa kita setengah jam, bisa 1 jam, bahkan ada yang bisa sampai setengah hari. Tapi kalau untuk baca Quran coba, baru 1 halaman mata ini rasanya berapa kilo ya? Pedas, perih sekali. Makin dilanjutkan makin ke alam yang lain. Makanya sebenarnya ketika kita berat melaksanakan ketaatan, baik membaca Al-Quran, baik kalau sholat tarawih ya, di samping tentu ada sebab-sebab lain. Sholat tarawih mungkin rasa berat, rasa ngantuk, rasa terasa lama. Di samping memang ada faktor-faktor secara ikhtiar secara duniawi, tapi ternyata yang paling dominan adalah karena faktor apa? Faktor hati, faktor apa? Kekuatan di dalam diri kita, atau kurang bersihnya di dalam diri kita. Tadi contohnya, kalau untuk alat komunikasi, untuk handphone kita bisa tahan sekian lama, tetapi kenapa untuk Al-Quran? Maka kadang saya pribadi merasakan seperti itu. Saya ngecek, ini sebenarnya yang bermasalah mata kita, yang bermasalah itu mulut kita, karena tidak fit, tidak sehat, atau yang bermasalah di sini. Saya uji, kondisi setelah subuh betul-betul ngantuk, berat, yang terbayang dalam pikiran itu adalah apa? Tempat tidur. Tetapi ketika kita gunakan, kita pegang dengan tangan ini apa? Alat komunikasi ini, handphone ini, kita scroll, ternyata bisa bertahan 1 jam. Tetapi ketika kita coba di lain waktu, dalam kondisi fit, kondisi sehat, mata ini kuat, mulut ini gak ada masalah, dalam kondisi tidak sakit, kita gunakan untuk baca Al-Quran. Jangankan sampai 1 jam, setengah jam sudah mulai apa? Berat. Maka apa? Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang senior tabi'in, beliau ditanya, ya Aba Sa'id, kata beliau, wahai Abu Sa'id, ini abitu mu'afa, saya malam hari kondisinya sangat fit, sangat sehat. Wa uridu an aquma fil lail, dan saya malam itu juga sangat-sangat ingin untuk bisa qiyamul lail. Kalau di luar bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan bisa tarawih dan bisa tahajud. Wa uiddu tahuri, bahkan tidak hanya itu, untuk berwudu malam itu saya sudah siapkan sebagai bentuk persiapan keseriusan saya malam itu untuk saya gunakan untuk ibadah sholat malam. Kondisinya fisik fit, kemudian secara niat juga semangat, kemudian saya persiapkan air wudunya. Tetapi lagi-lagi setiap malam lewat lagi, bablas lagi, lewat lagi, bablas lagi. Tolong kasih tahu sebabnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, qayyadatka dzunubuka, yang menyebabkan engkau terbelenggu itu adalah karena masih ada dosa-dosa belum engkau bertobat. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika salat tarawih baru mulai takbiratul ihram yang pertama sudah mulai berat, itu sesungguhnya bukan fisik kita yang masalah, tetapi apa? Boleh jadi yang membelenggu, yang melemahkan fisik kita itu apa? Karena pengaruh dosa dan maksiat yang mungkin pernah kita lakukan sepanjang hari, yang membuat kita berat untuk bisa punya komitmen di dalam hari-hari kita. Kalau boleh kita mengevaluasi, ini kan sudah hari ke-15, mau masuk ke 16, berarti minimal kalau baca Quran itu mestinya sudah 15 juz kan. Kita tidak sekelas
seorang Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi itu kata beliau menceritakan tentang diri beliau, di luar bulan Ramadan saya hatamkan Al-Quran itu seminggu sekali. Ketika masuk bulan Ramadan saya hatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan saya hatamkan Al-Quran itu dalam 1 malam atau 1 hari. Berarti 1 jam. Kalau malam kita mulai dari jam 8 sampai jam 4, ada waktu sekitar 8 jam, berarti 1 jam itu 3 juz setengah. Bisa enggak? Mungkin bagi kita yang masih perlu latihan banyak melancarkan bacaan Al-Quran, mungkin itu agak mustahil. Tetapi bagi para hufad, para penghafal Al-Quran, menghatamkan atau membaca 1 juz itu mungkin butuh waktu setengah jam, mungkin bahkan 20 menit atau mungkin 1/4 jam bisa satu juz. Tentu dengan bacaan cepat, tetapi tetap menjaga kualitas makhraj dan tajwidnya. Artinya Imam Qatadah As-Sadusi tadi setiap malam bisa menghatamkan Al-Quran, berarti 1 jam beliau membaca 3 juz setengah. Mungkin kalau kita bertanya, apakah mereka itu tidak ada aktivitas dan kesibukan lain? Jawabannya sama seperti kita. Siang harinya mereka punya aktivitas, siang harinya juga mereka punya kesibukan. Mereka juga apa? Mencari maisha, bekerja, berusaha. Tetapi yang membuat fisik mereka kuat, yang membuat mereka semangat di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka selalu membersihkan diri mereka sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala fisik ini untuk apa? Untuk bisa kuat dan tahan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin bahwa Allah akan balas apa yang mereka lakukan ketaatan itu dengan balasan yang tak terhingga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala segala halnya dimudahkan oleh Allah. Segala halnya ibaratnya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat apabila kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan yang di awal tadi kita bahasakan dengan sesingkat itu, secepat itu, ternyata kita tidak bisa mampu untuk melaksanakan, maka di luar bulan Ramadan pun akan sulit. Padahal kesempatan di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala membentuk sifat atau akhlak yang juga pernah kita sampaikan dalam kesempatan yang lain, bahwa cara untuk memiliki sifat atau akhlak-akhlak terpuji seperti kesabaran, seperti kejujuran, seperti amanah, seperti khauf, seperti roja dan lain-lainnya, itu ternyata butuh proses, butuh waktu pembiasaan. Dan itu di bulan Ramadan Allah biasakan kita berulang-ulang setiap hari, di malam hari dan di siang hari. Maka mudah-mudahan dengan mendapatkan ilustrasi yang sederhana dari Rasulullah SAW dalam doa berbuka, selalu kita hayati, selalu kita renungkan. Dan satu hadis dari Imam Bukhari tadi tentang penghuni surga dan penghuni neraka, menjadikan kita semakin tahan, semakin sabar, semakin kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik, teristimewa bagi kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang banyak, sehingga di bulan Ramadan kebiasaan yang kita laksanakan berupa ketaatan juga bisa berlanjut, bersambung. Bapak Ibu hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang baik semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan khilaf dari pribadi saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.